Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru menyaksikan channel YouTube ini. Selamat datang di channel Isdian Triatman. Channel ini berisikan tentang obrolan-obrolan dan perbincangan-perbincangan dengan siapapun juga, ya. Bisa dengan obrolan-obrolan atau bisa tutorial, bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kali ini saya ditemani oleh salah satu warga di Cimangu Kecil yang posisinya di RT 4 RW 7, ya. Siapa dia? Mari kita kenalan, namanya siapa. Dan beliau ini salah satunya ahli di bidang jahit menjahit, goreng-gorengan, kemudian motor, ya. Di motor juga kalau jual beli insya Allah ya beliau paham. Yuk kita kenalan, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Amar dan metode hidup sehari-hari kaum sekarang beralamatkan di RT 4 depan di gang masjid, 3 rumah dari masjid, 3 rumah belok kanan kalau masuk dari gang masjid. Terus sehari-harian saya setelah bangun tidur, salat subuh berjamaah, dari salat subuh berjamaah langsung ke dapur bantu ibu goreng misalkan goreng tempe bihun bukang dotelan pisang goreng, insya Allah pagi ada dari mulai setengah 6 sampai jam 9, insya Allah kalau belum habis masih ada. Setelah beres goreng-gorengan, saya kalau ada kerjaan menjahit ya insya Allah menjahit yaitu di sini ada namanya aneka permak misalkan bisa ganti sleting, celana panjang di tenda kepanjangan pendekin, kalau yang kurang kecil yang gede dikecilin, insya Allah. Kalau masih bisa diakalin, terus kalau nggak ada ya sambil hari-hari nunggu yang datang. Jadi kalau ada misalkan orang yang mau butuh motor, dulu saya suka antar beli motor, istilahnya mau ngejual atau mau beli, insya Allah sedikit paham. Kalaupun saudara misalkan atau teman yang butuh bantuan, insya Allah saya siap membantu agar di keterangan yang saya tahu. Nah, jadi seperti itu ya panggilannya Bapak Umar. Jadi teman-teman atau saudara-saudara yang merasa di wilayah Cimangu Kecil, kalau mencari sarapan, salah satunya bisa dicari di sini, yaitu di Pak Umar, RT 4 RW 7. Nah, selain itu juga bisa menjahit, dan juga kalau teman-teman nih lagi butuh kendaraan roda 2, yaitu motor. Ya, motor sekarang lagi rame-ramenya motor kakek-kakek, apa sih kakek-kakek, punten yang maaf, maksudnya kakek-kakek kan terindikasi giginya sudah hilang, jadi metik nggak pakai gigi ya, langsung pokoknya mah digas aja. Nah, masalah metik nanti silakan, atau yang pakai rantai atau gigi silakan ya ke Pak Umar ya. Kalau misalnya saya punya punya dana sekian, punya dana 6 juta tapi pengen punya Beat yang tahun 2018 2019, nah bisa enggak ini, pas enggak nih pas-pasin, pas enggak nih, apa kurang apa terlalu lebih ya. Nanti Pak Umar akan menjelaskan tentang sekilas tentang jual beli motor ya, pengen seperti apa, dengan budgetnya seperti apa, kemudian kondisinya seperti apa, dapatnya apa saja. Nah, inilah akan dijelaskan. Masalah dana ya, kalau ada dananya cuma 6 juta, pengen motornya 2018 kayaknya masih kurang. Itu ada solusinya, misalkan BPKB-nya disekolahin istilahnya sekarang ini. List back motornya dipakai, BPKB-nya nginap di Pegadaian atau di finance. Cuman harus diperhitungkan masalah pembayaran tiap bulannya sesuai kemampuan. Kalau kita mampu bayaran per bulan berapa. Kalau masalah motor ya tergantung miliknya juga ya, kadang-kadang punya duit sedikit dapat barang bagus, kebetulan ada orang yang jual buku
Tapi kadang-kadang ada dananya rada gede kalau buat motornya lagi kebenaran pada kosong ya rada lambat dah, perlu nyari-nyari dulu, perlu waktu. Kalau Matic tergantung selera, Maticnya yang mana, mau Honda atau Yamaha. Memang antara Honda dan Yamaha selisih harganya sekitar 1 jutaan dah. Kalau Beat tahun yang sama Mio, kalau Beat 2014 7,5 misalkan sampai 8 juta, tapi kalau Mio mungkin 6 juta dapat tahun sama. Beda harga karena pasaran lah yang menentukan harga gitu. Tapi kita ya tergantung selera, kita maunya yang kemana gitu. Maunya kalau Yamaha Yamaha, kalau Honda ya Honda, sesuai kemampuan. Oke, kemudian di Beat juga nih saya pernah dengar nih ada yang karbu, ada yang apa tuh injeksi apa. Nah itu tuh bedanya di mana sih karbu sama injeksi apa? Ya injection F1, injection ya sekarang ya. Injection itu kan karena udah teknologi semakin berkembang, semakin kesini ya teknologi. Kalau karbu itu masih bisa diservis dan disetel-setel. Kalau injection kayaknya nggak bisa disetel lagi. Kalau ini sistemnya ganti untuk perawatan, jadi lebih irit karbu bisa diperbaiki, tapi kalau injeksi udah mati sekaligus itu, karena itu udah sistem digital, nggak bisa diakal-akalin lagi, harus ganti aja kayak vakum kalau dihidupin. Makanya kalau di kontak jangan langsung starter, harus didiamin dulu menjelang ada lampu kuning itu harus dibiarkan mati dulu. Udah mati lampu yang kuningnya itu baru hijau starternya, karena dia pakai vakum. Kalau karbu kan langsung pakai keran, jadi lebih aman sebenarnya mah. Walaupun bensinnya keburu habis, pas diisi lagi langsung hidup kalau karbu. Tapi kalau injection kalau udah kehabisan bensin dia resup angin vakumnya, waduh banyak yang gagal itu, empos istilahnya, masuk angin di dalam selang itu, selang bensin. Oke. Oke ya, jadi seperti itu perbedaannya tuh kan. Alhamdulillah kita dapat ilmu tentang bab motor ya. Jangan ngaji wae ya. Ngaji penting, ayo ngaji ya, dunia ini lagi ngobrol tentang dunia nih. Bab kendaraan di dunia supaya mempermudah ibadah ya. Nah, ini motor nih kalau boleh tahu model zaman misalnya nih Grand, kemudian Astrea, kemudian Helmet, RX King, kemudian CS1 atau motor-motor yang kekinian itu kira-kira kalau yang secondnya ada gambaran nggak berapa sih harganya gitu ya, model-model NMAX, PCX atau apalah gitu, berapa kira-kira tuh harga pasarannya yang secondnya? NMAX ya. Kalau NMAX udah ada di pedagang itu tergantung tahun 2016 ya, 2016 atau 2015 itu bisa di bawah 20. Tapi kalau udah 2019 2020 itu di atas 20 juta gitu aja. Jadi masalah harga nggak bisa disamain, tergantung yang pakai pertamanya, orangnya rawatannya bagus, harganya otomatis nggak terlalu jatuh. Tapi kalau orangnya bekas pakai anak muda, banyak dioprak-oprek di modif nggak karuan, ya otomatis resikonya harganya agak turun gitu. Untuk harga motor Grand itu perawatannya lebih murah meriah. Istilahnya kalau kita kebetulan lagi ada yang perlu diganti komponennya, semisal apa, kuil, bagian kelistrikan atau CDI-nya, busi, itu masih bisa dikasih yang second masih bisa hidup. Kalau lagi kebenaran itu beli CDI, saya pernah mengalami punya Grand, CDI-nya mati total karena digigit tikus kabelnya. Berarti itu sekolah di STM tikusnya, soalnya CDI punya Grand saya
digigit sama tikusnya, otomatis total mati. Akhirnya saya karena uangnya lagi nggak siap yang ori, beli yang lokal, harganya cuma 20.000 waktu itu. Saya kira udah nggak apa-apa, yang penting kuat seminggu. Ternyata sampai 3 tahun tuh untuk Grand ya. Grand, Supra X, motor-motor jadul dah, langsung Supra Fit, Supra dari Honda yang legenda gitu. Itu rawatannya lebih mudah, lebih irit, bensinnya juga irit, rawatannya murah. Tapi kalau udah motor-motor gede semacam yang sekarang mah udah Aero, NMAX, PCX, apalagi tuh taksi, itu kayaknya memang udah digital semua ya. Emang rada-rada lumayan kalau servis-servisnya. Untuk beli bannya aja itu kayak NMAX atau PCX, depan belakangnya aja udah 1 juta itu ban. Tapi kalau motor Grand 200.000 udah cukup depan belakang, 2,5 sama ban dalam 300 lah sama pasang itu. Tapi kalau motor-motor gede karena udah tampilannya udah lain, dari pajaknya juga udah lain. Kalau Grand paling pajak 115.000, kalau Supra Fit 173 ribuan, bawah 200. Tapi kalau udah PCX NMAX ya sedialah 500.000 itu untuk bayar tahunannya aja. Perpanjang STNK. Apalagi kalau misalkan ganti nama itu beda lagi, PKB-nya harus beli. Sekarang nggak kayak dulu kan dilegalisir di halaman berikutnya. Sekarang mah kalau ganti namanya harus ganti BPKB begitu Pak Haji. Oke, begitu ya. Kemudian nih, kalau misal kita mencari motor kan sekarang banyak nih yang online, bisa lewat Facebook, kemudian tadi ya nunjukin foto motornya. Nah itu seperti itu tuh bisa dipercaya apa harus gimana? Kalau masalah motor jangan mau dikirim langsung kayak online beli apa martabak apa KFC atau kayak gitu, jangan. Motor mah kita harus cek dulu fisiknya, kondisinya, dan harus bertemu COD-an lah, bertemu langsung, bertatap muka, cek dulu sama yang ngerti barang, ngerti surat-surat. Jangan sampai kita misal di kemudian hari. Kalau masalah pembayar mah nomor 2, yang penting kita udah puas ngeceknya kondisinya, baru masalah bayar mah bisa kredit. Kredit itu kan misalkan kita punya DP berapa, 2 juta lah, misalkan 2 juta pengen motor misalkan Beat atau Vario second, tapi tinggal diajuin kredit aja ke finance bank mana yang mau nyanggup tanganin itu masalah kita mau kredit itu. Yang penting barangnya dulu yang bagus, jangan seperti kita cicilannya belum lunas motornya udah keluar masuk bengkel, itu siang. Harus yang bagus, kredit mah kan jangka panjang ya. Oke ya, kemudian ada nggak tip and tricksnya nih kalau beli motor yang second, langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama tuh harus apa dulu, kemudian lanjut ke yang kedua, ketiga, tahapan-tahapan membeli motor yang second biar kita tidak menyesal. Kita cek masalah mesin dulu pertama. Mesin, kalau mesin udah bagus, terus standarnya ada 2, standar 1, standar 2 ada, standar samping maksudnya, terus standar 2 ada, terus dicek bawah kolongnya, terus ada yang pecah atau retak enggak, karena sekarang kan di Indonesia ini banyak polisi tidur. Itu kadang ada juga yang standar 2 nya udah nggak bisa dipasang karena itunya udah pecah tepat dudukan standarnya. Kalau udah pecah dudukan standarnya itu udah nggak bisa dipasang lagi, karena itu kan kalau mesinnya sama blok mesin gabung. Terus kalau udah dari mesin, kolongnya, terus body, terus suratnya dicek lagi. Udah gitu pertimbangkan masalah pajaknya hidup apa enggak, kalau lama dihitung
tinggal dicek dulu misalkan berapa lama mati. Kalau syukur-syukur sih yang itu, yang lengkap surat-suratnya, surat ada BKB, STNK, pajak itu, motornya bagus, barulah kita nawar. Kalau belum ngecek kondisi, surat-surat, jangan nawar-nawar dulu. Nanti kalau kita nawar dulu takutnya dimarahin sama yang punya motor. Kalau udah cocok barang baru ngecek nawar harga gitu. Udah cocok, sesuai, udah saling ridho, yang jual ikhlas, yang membeli berminat, ya langsung bayar di tempat atau bayar kredit. Oke ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu tahapan-tahapan membeli motor second. Nah, kemudian di dalam jual beli motor second suka ada istilahnya balik nama. Balik nama gimana sih balik nama? Apa namanya dibalikin? Apa gimana? Kemudian prosesnya seperti apa? Kalau ada biaya, biayanya berapa sih kalau balik nama itu? Nah, apa sih istilah balik nama itu gimana? Balik nama bukan BPKB-nya dibalikin, bukan motornya dibalikin, tapi nama pertama misalkan nama alamatnya luar, jangan yang jauh-jauh dari kita. Kalau jauh-jauh dari Bogor itu harus mutasi, misalkan kita tinggal di Bogor kota, kita beli motor kabupaten itu harus mutasi, biayanya double. Aturan kalau misalkan BBM pajaknya yang hidup terus disambung sama kita, nama kita sendiri nih sama yang kedua, itu harus satu wilayah. Misalkan kalau kota Madia, kalau kabupaten, kalau luar daerah itu biayanya tambah double, dan waktunya juga kita harus meluangkan waktu lebih banyak, ekstra waktu. Kalau masalah biaya, tergantung itu kondisi motor, tahun berapa, motornya jenisnya apa, tipenya apa. Kalau motornya Grand dibalik nama ya mungkin harganya, kalau pajak nyambung, pajak hidup langsung dibalik nama ya, kalau sekarang ya sekitar 800-an itu kurang lebih, karena BPKB-nya aja sudah 400.000 beli. Terus kalau dulu sih nggak seperti itu, sekarang aturannya lain. Kalau bisa, kalau untuk mau pakai jangan balik nama dulu, pakai aja dulu kira-kira pajaknya masih hidup mah jangan dipakai dulu, jangan diganti nama dulu, pakai aja nanti pas habis mau nyambung, kalau mau di BBM lah tuh, kalau anjingnya masih hidup mah dipakai aja dulu tuh. Masalah biaya itu sih nggak bisa ditetapkan di sini, karena kan itu ada di Sambara bisa dicek, tergantung nomornya berapa, tahunnya berapa, harga jualnya berapa, sesuai dengan harga jual gitu. Oke ya, terima kasih Pak Umar yang sudah meluangkan waktunya berbagi kepada kita ya tentang bab motor jual beli. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya. Ada pesan-pesan terakhir Pak Umar buat teman-teman yang sedang mencari motor second? Motor second sekarang hati-hati, cari motor second sekarang hati-hati, jangan mau tertipu dengan janji. Misalkan ada yang nawarin motor BPKB-nya ada tapi nggak kelihatan, jangan. Itu kadang sekarang banyak modusnya seperti itu, motor udah macet, dia nggak bisa bayar cicilan, terus dijual ke pembeli yang lagi nyari, kebenaran BPKB-nya belum hadir, padahal ada di finance, di leasing. Tahu-taunya kita lagi dipakai, ditarik si debt collector. Jangan, kalau pokoknya harus hadir aja nampak BPKB ada. Kalau misalkan belum ada, kita harus ikut ke sana, ke tempat pegadaiannya gimana, nggak gadein BPKB, datang ke sana bareng-bareng, bayar dulu ke sana, lunasin, pegang motornya, bayar ke sana kekurangannya, tunggakannya. Nah BPKB misalkan sehari 2 hari, nanti kekurangannya jangan dibayar semuanya. Misalkan motor 10 juta, jadi kekurangannya
ke leasing masih ada tunggakan 2 juta, bayar aja dulu 2 juta gunakan ke sana. Nah, nanti melunasinya setelah BPKB ada 2 juta kita bayar ke penggadean atau leasing, yang 8 jutanya nanti aja kita kalau udah BPKB nya nampak di rumah gitu. Motor kita yang pegang, jangan dikasih sama dia, atau kita dioper lagi sama yang lain. Ya oke, seperti itu ya pesan-pesannya jika membeli motor yang second. Nah, sampai sini dulu perbincangan kita hari ini ya. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru tentang motor bagi yang belum tahu ya. Mungkin percakapan ini sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika tayangan ini bermanfaat silakan lanjutkan. Tonton terus. Dan jika tidak manfaatnya silakan ganti channel yang lain ya. Tidak apa-apa. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.